Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Rabu 16 Agustus 2023, hari biasa pekan ke-19. Bacaan dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, selamat pagi dan berkah dalem. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, mau menekankan 2 hal penting yang kita renungkan bersama-sama, yaitu pertobatan dan doa. Tanpa pertobatan, maka sebuah doa akan sia-sia, dan tanpa doa, maka sebuah pertobatan akan tidak memiliki nilai apa-apa. 2 hal mendasar ini memiliki hubungan yang erat satu terhadap yang lain. Pertobatan kadang dilihat hanya sebagai sebuah seremoni belaka dan kemudian menjadi kabur maknanya. Mengapa demikian? Pertama, orang tidak mengalami pertobatan yang sungguh karena hilangnya pengakuan diri sebagai orang berdosa, yang masih tetap memiliki kecenderungan terhadap dosa. Dengan menganggap dirinya demikian saja, orang sudah jatuh dalam dosa kesombongan. Kedua, orang tidak bertobat karena tiada penyembuhan sesudah pertobatan itu sendiri. Setelah menerima sakramen tobat, toh masih tetap melakukan dosa yang sama. Di sini kita bisa menyadari pertobatan hendaknya dimulai dari hati. Apa yang dimaksud dengan pertobatan hati? Pertobatan hati adalah suatu penataan baru terhadap seluruh kehidupan, satu langkah balik, pertobatan kepada Allah dengan segenap hati, pelepasan dosa, berpaling dari yang jahat, yang dihubungkan dengan keengganan terhadap perbuatan jahat yang telah kita lakukan. Sekaligus ia membawa kerinduan dan keputusan untuk mengubah kehidupan
serta harapan akan belas kasihan ilahi dan bantuan rahmat-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari sini jelaslah bahwa pertobatan kita bukanlah pertama-tama suatu tindakan yang tampak seperti puasa dan mati raga atau tanda-tanda lahiriah lainnya, melainkan pertobatan hati atau pertobatan batin. Tanpa pertobatan itu, segala wujud dan karya pertobatan tidak akan berhasil dan tidak jujur. Namun pertobatan hati yang sungguh telah terwujud dalam diri seseorang, mau tidak mau akan tampak dalam tindakan dan karyanya. Pertobatan ini bukanlah sesuatu yang kita lakukan sekali seumur hidup, melainkan kita harus terus-menerus. Sesungguhnya pertobatan kita telah terjadi ketika kita menerima Kristus melalui pembaptisan. Dalam pembaptisan itu segala dosa kita diampuni dan kita memperoleh anugerah hidup baru. Itulah yang disebut dengan pertobatan pertama. Namun kehidupan ini tidaklah menghilangkan kerapuhan dan kelemahan kita sebagai manusia. Kita masih memiliki kecenderungan pada dosa, dan dari realitas sehari-hari kita mengalami betapa mudahnya kita terjatuh dalam dosa. Karena kenyataan itulah, seorang Kristiani perlu terus-menerus bertobat dan memperbaharui diri. Pertobatan itu bagaikan sebuah perjalanan yang berlangsung terus-menerus dan terjadi dalam pergulatan hidup kita sehari-hari, dan bukan dalam bentuk gegap gempita atau dalam upacara yang menghebohkan, tetapi berlangsung sangat biasa, dimulai dari kerinduan kita untuk kembali kepada Allah setelah menyadari betapa jauhnya kita selama ini dari diri dan sabdanya. Melalui pengalaman-pengalaman dan kejadian tertentu, kita melangkah semakin dalam mengenal Allah dan misterinya. Kemudian semakin kita mengenal diri kita yang sesungguhnya, bahwa kita adalah makhluk yang rapuh, penuh dosa, namun diselamatkan oleh Allah. Kita menyadari walaupun kita berdosa, kita dicintai dan diampuni oleh Allah. Pengenalan akan diri kita yang sesungguhnya dan juga pengenalan akan Allah yang semakin mendalam, itulah yang mendorong kita semakin kuat berbalik kepada Allah dan hidup dekat dengannya. Dalam doa kita akan menemukan pertobatan yang sejati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.